Para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot, selamat berakhir pekan. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan senantiasa penuh sukacita dan pengharapan. Teman-teman sekalian, salah satu penyakit besar bangsa kita ini adalah korupsi. Meskipun dia dianggap sebagai musuh bangsa dan ditetapkan atau dikategorikan sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa, tapi kasus korupsi masih saja terus terjadi. Kabar terakhir, Menteri Sosial Arie Batubara ditetapkan sebagai tersangka dana bantuan COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada tanggal 6 Desember 2020. Berita ini bagi saya pribadi sangat mengejutkan. Saya tidak menyangka saudara Arie Batubara melakukan itu, mengingat latar belakang keluarga dan dirinya. Arie adalah seorang yang sangat profesional, datang dari keluarga dan latar belakang pendidikan yang bagus, dan sejauh ini orangnya bersih ya. Tapi kabar penetapan tersangka ini membuyarkan, membuat saya speechless, tidak bisa bicara dan tidak percaya bahwa Arie melakukan itu. Sehingga dalam status Facebook saya mengatakan, apakah saudara Arie melakukan itu untuk kepentingan dirinya, ataukah ada kepentingan lain selain kepentingan dirinya sehingga dia berani mengambil jalan itu. Nah, padahal terkait dengan COVID-19 ini ya, jauh-jauh hari Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan pada jajaran kementeriannya agar berhati-hati menggunakan dana bantuan sosial COVID-19 ini ya. Demikian pun Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, juga Ketua KPK sudah mengingatkan ancaman atau sanksi pidana bagi para pejabat baik pusat maupun daerah yang melakukan korupsi dana bantuan sosial. Nah teman-teman, kita semua tahu bahwa COVID-19 ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai bencana nasional non-alam. Ya. Nah, artinya ya, terkait dengan penjelasan yang sempat saya singgung sebelumnya, bahwa pejabat pusat maupun daerah yang berani melakukan korupsi akan terkena atau terjerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Nah, pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi ya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ya, ayat 1 sudah ada pasal tersendiri, dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan ya. Artinya ini kan sanksi yang super berat ya, artinya kemungkinan dijatuhi ya, hukuman mati itu sangat mungkin karena ada ketentuan di dalam undang-undang. Dan COVID-19 ini adalah masuk dalam kategori keadaan tertentu, sehingga para pejabat yang melakukan korupsi dana bantuan sosial sangat terbuka untuk memakai atau dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2021 pasal 2 ayat 2. Nah, nanti ini
tergantung pengembangan penyidikan lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi bahwa poin saya adalah betapa beraninya ya para pejabat kita melakukan korupsi dana bantuan sosial. Ya, dana bansos pun diembat, disunat. Itu yang benar-benar di luar nalar saya. Bagaimana bisa ya pejabat negara tega mengambil keuntungan dari dana yang dialokasikan untuk COVID-19. Nah, teman-teman, kita mendukung ya KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat Menteri Sosial dan beberapa staf, termasuk rekanan yang ditunjuk oleh Menteri Sosial dalam pengadaan barang dan jasa bantuan sosial. Dan dukungan kita ini saya kira selaras dengan permintaan atau perintah dari Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinan di periode kedua ini pun sudah mengingatkan para menterinya agar tidak boleh melakukan korupsi. Nah, teman-teman, saya kira itu saja komentar singkat saya siang ini. Saya berharap kita terus ya mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi di tanah air kita, karena itu menghambat ya kemajuan, memotong masa depan generasi, dan tentunya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Elias Daburno.